sebentar ini Bu, kembali lagi bersama saya, Pak Davito dan Kak Rahman. Apa kabarnya kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan luar biasa. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk nyanyikan lagu Ekomene, Aku Anak Koinonia. Musik. Adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah pada minggu ini. Sebelumnya kita menyanyikan lagu pembukaan dari Hidup Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Tuhan. Musik. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan memasuki membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari menyanyi dari Hidup Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Shalom adik-adik, apa kabar? Hah? Kok malah bisik-bisik sih? Apa kabar? Puji Tuhan. Kakak harap kalian selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang siapa ya? Tentang siapa ya? Kalian ada yang tahu nggak? Hari ini, kakak mau cerita tentang Nabi Ezra. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami. Sekarang kami berada di tempat ini untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, agar apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi berkat bagi kami, untuk menjalani hidup kami setelah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, hari ini bacaan Alkitab kita terambil dari Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tapi kakak minta tolong siapa ya?
Kayaknya ada yang mau ke gereja. Kak! Ya? Kak, boleh minta tolong bacain Alkitab nggak buat minggu ini? Oh, oke. Bacaannya terambil dari Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Udah ketemu? Oke. Kita dengerin sama-sama ya. Aku keluar dulu. Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pineas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Udah? Makasih ya, Kak. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama. Tapi kayak pernah lihat di mana ya, mukanya kayak nggak asing. Ya udah deh. Nah, hari ini udah pada tahu belum kakak mau bahas siapa? Aku kasih clue lagi deh ya. Nih. Udah tahu belum? Bener banget. Hari ini kakak mau bahas tentang Imam Ezra. Masih ingat gak sih di minggu lalu bahasannya juga tentang Imam Ezra loh. Imam Ezra pada minggu lalu diceritakan sebagai orang yang dipercaya oleh Raja Kores untuk membangun kembali masyarakat pilihan Allah, umat pilihan Allah di Yerusalem. Tidak hanya membangun masyarakat, Imam Ezra juga membantu untuk membangun bait Allah di sana. Nah, kali ini kita mau bahas tentang sisi lain dari Imam Ezra. Tapi, siapa sih Imam Ezra? Nah, tadi di Alkitab, Imam Ezra ini pinter ya. Nah, Imam Ezra hebat dan pintar dalam mengerti akan Taurat Tuhan. Kok bisa ya Imam Ezra pintar sama Taurat Tuhan? Ada yang tahu nggak kenapa? Benar, karena Imam Ezra ini rajin untuk membaca kitab-kitab dan Taurat Tuhan, serta mempelajarinya secara sungguh. Imam Ezra mau mengisi hidupnya dengan rajin membaca, mau mendalami, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga Imam Ezra mengetahui betapa Tuhan sebenarnya sangat mengasihi orang-orang yang mau selalu taat dan patuh terhadap perintahnya. Karena itu, Imam Ezra membentuk dirinya untuk menjadi hamba yang patuh dan taat, serta hidup takut akan Tuhan. Hebat banget ya. Tapi, apa yang bikin lebih hebat lagi? Sepertinya kakak ada yang kelewat. Oh iya, ada loh yang bikin Ezra lebih hebat lagi. Imam Ezra, dia gak cuma membaca dan memahami firman Tuhan, tapi Imam Ezra juga mau mengajarkan kepada orang-orang lain di sekitarnya. Imam Ezra gak menyimpan pengetahuannya akan firman dan Taurat Tuhan
bagi dirinya sendiri loh. Imam Ezra membagikannya kepada orang banyak agar semakin banyak orang yang diselamatkan dan damai sejahtera Tuhan dapat dirasakan di dalam kehidupan mereka. Wah, kelihatannya luar biasa sekali ya adik-adik apa yang sudah dilakukan oleh Imam Ezra ini. Ia mau rajin membaca firman dan Taurat Tuhan. Dan lebih dari itu, ia juga mau memberitakan dan mengajarkan pada sesamanya. Sehingga damai sejahtera dan kasih Tuhan dapat dirasakan oleh semua orang. Karena itu adik-adik, yuk kita menjadi seperti Imam Ezra yang mau giat membaca, mendalami dan memahami firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan setelah itu, kita juga mau giat memberitakan kepada sesama kita di dunia. Nah, memberitakan ini gak selalu seperti di kelas ya. Hari ini kita akan belajar tentang ini. Memberitakan firman Tuhan bisa segampang dengan mengikuti aturan-aturannya dan hidup sesuai Alkitab. Contohnya, bantu mama, mengerjakan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, dan rajin membaca. Siapa di sini sekarang yang mau seperti Imam Ezra? Hah? Nggak ada yang angkat tangan? Lagi deh, siapa di sini yang mau seperti Imam Ezra? Nah, semua kita harus mau dong menjadi seperti Imam Ezra. Mau untuk rajin membaca Alkitab, mau untuk rajin mendengarkan firman Tuhan, yang terlebih mau untuk membagikan dan memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita. Memberitakan firman Tuhan, seperti yang kakak bilang tadi, tidak hanya lewat khotbah loh adik-adik, tapi juga bisa melalui teladan sikap dan perilaku kita yang sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh dunia dapat merasakan damai sejahtera Tuhan yang hadir dalam kehidupan dunia saat mampu untuk dapat merasakan damai sejahtera Tuhan hadir dalam siapa sih? Bentar ya. Halo? Ini lagi ibadah. Kenapa sih? Nah, udah gak ada Kalnov kan? Jangan kasih tahu ya. Telepon yang tadi itu jebakanku biar aku bisa kesini. Sekarang aku mau gangguin video ibadah ini. Video ini sekarang jadi punyaku. Kalau kalian mau videonya lanjut, kalian harus bisa jawab pertanyaan berikut ini. Kalian sudah siap? Udah siap ya? Oke. Pertanyaan pertama. Siapa tokoh Alkitab yang dibahas minggu ini? A. Musa. B. Yosua. C. Ezra. D. Yehemia. Ayo, siapa? Kok jawaban kalian benar sih? Aku ada lagi. Pertanyaan kedua. Siapakah Imam Ezra? A. Raja. B. Imam. C. Nelayan. Atau D. Petani. Pertanyaan ini pasti susah buat kalian. Loh, kok jawabannya benar? Lagi. Pertanyaan nomor 3. Siapakah leluhur Ezra? Pertanyaan ini kalian pasti tidak bisa jawab. Siapa leluhur Ezra? A. Simon. B. Timotius. C. Paulus. D. Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok
bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abiswa, bin Pineas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Kalian pikir aku akan kasih pertanyaan mudah kan? Kok sudah jawab? Aku masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat. Kemana tujuan Ezra pergi? A. GPIB Koinonia. B. Nazaret. C. Yerusalem. Atau D. Matraman. Hah? Kok jawabnya bener lagi? Terakhir deh. Apa yang harus kita lakukan agar dapat menjadi Ezra? A. Rajin membaca Alkitab, merenungkan dan mengajarkan. B. Bertengkar dengan adik. C. Tidak mau berbagi. Atau D. Melawan papa mama. Jawabannya benar semua. Halo? Udah ya? Jangan telepon lagi. Ya. Dah. Tuhan Yesus berkati. Maaf ya. Tadi ada yang nelpon tapi aku nggak tahu siapa. Tadi ada yang kesini ya adik-adik. Siapa? Emang, ya udahlah. Tadi aku sampai mana ya? Ya, adik-adik, terima kasih sudah mau mendengarkan bersama firman minggu ini. Kiranya kita dapat jadi rajin belajar dan juga rajin untuk berbagi firman Tuhan seperti Imam Ezra. Oke? Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Adik-adik sekalian kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Kakak harap kalian dapat lakukan firman Tuhan tersebut dan firman sehari-hari adik-adik ya. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 199, Kusuka Menuturkan. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dapatkan hari ini dapat menjadi penuntun kami dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintahan negara ini mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya Tuhan berkenan memberi mereka hikmat, kebijaksanaan, keadilan, dan ketaatan padamu, agar tugas dan keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk hidup kami dalam pendidikan dan sekolah. Kiranya Tuhan dapat memampukan kami untuk tekun dalam belajar
dan memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati orang tua kami dengan umur panjang, kesabaran, dan kasih, agar mampu mendidik kami dan merawat kami dalam kasih. Kami juga ingin mendoakan mereka yang sedang sakit, dan mereka yang saat ini sedang bersusah selama pandemi. Tuhan, mampukan tiap-tiap mereka. Mampukan kami untuk bertahan di tengah keadaan, serta pulihkan mereka yang sedang sakit, agar mereka dapat kembali melayani-Mu dengan penuh. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dengarlah permohonan kami, hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kakak mau mengingatkan persembahan yang kalian berikan dimasukkan dalam amplop ya, terus dikasih ke papa mamanya, biar papa mamanya kasih ke gereja. Dan untuk lagu persembahan kita nyanyikan dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Boleh Berikan. Berkati agar persembahan itu berguna bagi gereja kami dan seluruh orang. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberi supaya mereka berkat dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau ingatkan nih tentang 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih karena membimbing kami ya Tuhan. Semoga firman Tuhan yang adik-adik telah dengar dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya kami serahkan pada tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah adik-adik.